Akhirnya berkembang sampai dengan sekarang, perubahan itu sampai 6 kali perubahan nama. Tadi kita bertemu di depan tadi, Iya. itu ada nama di atasnya, Evangelis van Beverijk. Itu bahasa Belanda. Bingung kan? Kok tiba-tiba keluar dari satu tempat yang ada tebing tinggi yang biasanya nih juga terkenal dengan sesuatu hal, kok kayaknya tembok-tembok tinggi ini kesannya gimana gitu ya. Halo Sobat Harjo, selamat datang, selamat gabung lagi di podcast Harjo yang kali ini Gia lagi enggak di satu tempat, melainkan maksudnya nggak di dalam satu ruangan, ada di ruangan yang cukup ramai, bisa dilihat di belakang ada suara kendaraan, tapi juga ada bentuk-bentuk gedung yang kayaknya nggak asing, kayak situasi zaman-zaman dahulu. Emang kita mau flashback? Ya mungkin bisa dibilang kita akan flashback sedikit, Sobat Harjo, karena Gia lagi ada di lapas kelas 2 atau Wirogunan yang ada di Jalan Taman Siswa Wirogunan. Kita bakal ngapain nanti di sini? Tentu kita bakal nanya-nanya Sobat Harjo mengenai apa aja sih fasilitas yang ada, kemudian juga bagaimana situasi atau proses pembinaan yang ada di lapas kelas 2 Yogyakarta ini. Dan Gia nanti nggak akan sendiri Sobat Harjo, melainkan Gia bakal ditemenin dengan seseorang yang tentunya punya informasi lebih detail dan juga lebih asik buat kita tanya-tanya. Tapi Gia mau tanya, Sobat Harjo udah pernah belum sih jalan-jalan ke sini? Di sini ada beberapa tempat yang kayaknya asik dan instagramable juga nih ya, dan memberikan kesan yang kayaknya oke, masih cukup terang, nggak gelap gulita, nggak gundah gulana, yang juga sering identik dengan lembaga pemasyarakatan. Wah, ternyata kita udah langsung disapa, langsung disambut nih. Sama siapa? Sama kuncennya kah? Nanti kita coba ngobrol, oke? Selamat pagi, halo Pak Jo, Mas Soleh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat pagi ya. Ini Pagi sehat juga? Sehat banget. Ini berasa spesial sekali ya, langsung disambut di depan pintu yang wah kayaknya ini cukup bersejarah ya Pak. Bersejarah sekali. Bersejarah banget karena dari bentuk aja udah unik banget gitu Betul, ya Pak. betul Bagi ya. Gitu. Pak Soleh, gimana tadi perjalanan ke sini lancar hari ini Pak? Alhamdulillah lancar sekali, Jogja cukup suasana juga adem. Iya. Gitu ya. Jadi kita sampai kantor juga semangatnya juga semakin tinggi. Asik, ini semangatnya semakin tinggi, nanti bisa kita ulik bareng ya. Kenapa sih kok bisa semangat untuk berangkat kerja? Emang ada apa yang menarik Sobat Harjo di tempat kerja dari Pak Soleh itu sendiri? Pak Soleh, ini kan kita lagi ada di halaman depan berarti ya Pak? Ya, Fasad Lapas Jogja. Fasad Lapas Jogja, kelas 2A 2A, Yogyakarta ya betul. Pak ya. Ini kan yang menjadi satu hal yang berbeda nih Pak. Iya. Dulu beberapa kali pernah lewat, kayaknya kan kok situasinya agak suram, menyeramkan gitu. Tapi sekarang Bapak baju putih, catnya juga warna putih, dan sekarang lebih rapi. Ini gimana sih Pak? Mungkin langsung kita ke flashback dulu. Sejarahnya dari adanya Lapas kelas 2A Yogyakarta itu seperti apa Oke. Pak? Tapi kayaknya kalau kita berdiri gak enak ya Mbak? Oh gitu, langsung Kita duduk ngobrol aja. duduk aja ya. Siap, supaya kita boleh. sambil santai-santai. Terima kasih, Iya. terasa disambut oleh tuan rumah gitu Sobat Oke. Harjo. Ayo, Di sini? silakan. Oke, terima kasih. Yes, terima kasih Bapak Iya. sudah diperbolehkan untuk duduk. Ini berasa homey banget ya Pak ya. Karena memang kenapa nih? Emang ada kesan yang pengen dibangun juga bahwa lapas atau lembaga pemasyarakatan untuk tahun-tahun ini lebih terasa homey atau gimana nih Pak? Yeah. Terima kasih Mbak Gia. Jadi memang lembaga pemasyarakatan, paradigma perubahan kepenjaraan ini yang harus kita ikuti. Dari program kepenjaraan pada waktu itu, dari sistem pemasyarakatan akhirnya muncul, dan akhirnya Undang-Undang 22 tahun 2022 yang sudah disahkan dan sudah terimplementasikan mengarah bagaimana pendekatan kita harus lebih humanis. Selain itu, kami juga ingin mengedukasi kepada masyarakat. Tampilan fasad depan lapas ini kami rubah sedemikian rupa supaya masyarakat tertarik untuk belajar apa sih pemasyarakatan. Ada beberapa titik nanti yang bisa kita lihat nanti Mbak Gia, terkait bagaimana perubahan dari penjara itu seperti apa. Nah ini ya Pak, yang kadang orang juga masih bingung. Mungkin kenapa akhirnya kesan tuh suka suram atau menyeramkan, karena kita belum kenal lebih lanjut ya Pak ya. Betul. Nah biar kenalnya dia nggak setengah-setengah, nggak nanggung-nanggung. Boleh dong Pak diceritain dulu flashbacknya, misalkan bagaimana sih berdirinya dari Lapas kelas 2 Yogyakarta atau Lapas Wirogunan ini Pak? Jadi Lapas Jogja ini sebenarnya peninggalan dari kolonial Belanda. Itu dibangun kalau dari sejarahnya itu antara 1910 sampai 1917. Itu masih digunakan oleh penjara. Tetap penjara, fungsinya memang penjara. Oke. Gitu.
Akhirnya berkembang sampai dengan sekarang, perubahan nama itu sampai 6 kali perubahan nama. Tadi kita bertemu di depan tadi, Iya. itu ada nama di atasnya, Evangelis van Bewaring. Itu bahasa Belanda. Itu nama pertama dari lapas kelas 2 Yogyakarta ini, yang artinya rumah bagi narapidana dan tahanan. Gitu. Itu yang pertama ya, Betul. Pak? Dan itu proses sampai berubah 6 kali berapa lama, Pak? Dalam jangka berapa lama itu ya, Pak? Oh, cukup lama, karena kan perubahan-perubahan kan dari waktu itu zaman Belanda gitu ya, penjajahan Belanda, terus sudah merdeka gitu. Sebutan lapas dulu kan orang tahunya ini adalah lapas Wirogunan gitu. Dari Departemen Kehakiman, lapas Yogyakarta, berubah lagi sampai yang terakhir ini adalah lapas kelas 2 Yogyakarta. Jadi terakhir ini ya, Pak, Iya. ya? Semoga... Oh, mungkin kita nggak tahu ke bisa- depan oh, iya. ya, kita nggak tahu ke depan. Kita nggak pernah bisa memprediksikan Gitu, sesuatu ya, Pak, ya? betul. Walaupun misalnya durasi di sini kita tahu nih Iya. akan seperti apa. Oke, ini ternyata sejarahnya cukup menarik ya, Pak. Jadi memang kenapa akhirnya gedung di depan terlihat seperti bangunan Belanda, ya ternyata ini peninggalan kolonialisme Belanda seperti Iya. itu ya. Tapi kayaknya Pak Soleh belum lahir juga ya, Pak, saat itu. 1910 belum lah, 17. Orang baru lahir kemarin ya, jangan gitu. Ini nanti kita juga bakal cek nih Sobat Harjo, seberapa kenal sih Pak Soleh dengan Lapas Wirogunan. Nanti juga kita cek ya akan seperti apa di dalam biar kita lebih kenal lagi. Tapi sebelum itu nih Pak, ini gimana sih Pak yang akhirnya membuat mungkin adanya revitalisasi yang membuat hal lapas di depan aja fasadnya sudah terasa homey. Itu mulai dari kapan Pak? Akhirnya ada mungkin revitalisasi itu sendiri. Jadi ceritanya saya Desember 2021 melaksanakan tugas di lapas ini. Oke. Jadi pagi serah terima jabatan, sore malamnya saya nongkrong nih di depan lapas. Nah, jalan Taman Siswa ini kan cukup ramai, tetapi nggak ada satupun tuh yang noleh di lapas saya. Mungkin saya berpikir pada itu, berarti mungkin ada kurang daya tarik kami gitu ya, daya tarik kami itu kurang. Akhirnya kami coba gambar, sketsa tanpa merubah dari bangunan aslinya, karena ini adalah cagar budaya, Mbak. Iya. Jadi kami kembalikan sebenarnya seperti pada saat dulu gitu, tetapi dipercantik gitu ya dengan edukasi-edukasi yang ada. Karena saya tekankan lagi, saya pengen sekali fasad depan ini menjadi suatu wahana yang bisa mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui apa sih kegiatan atau apa sih yang dilaksanakan di dalam lapas, pembinaannya seperti apa, sehingga harapan besar kami masyarakat bisa ikut berperan aktif juga melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan kami. Karena apa Mbak? Ada 3 kunci penting. Apa aja tuh Pak? Tiga kunci penting atau 3 elemen penting suksesnya pembinaan di dalam lapas. Oke. Yaitu petugas, Ya. warga binaan pemasyarakatan, dan masyarakat. Kalau kayak di kendaraan ada kunci T, kunci Inggris, nah itu jangan sampai nggak ada Jangan itu ya, sampai nggak bahaya ada. itu kalau nggak ada. Ada Kalau satu ada. aja kita bingung ya Pak. Betul. Gitu, Oke, Mbak. jadi itu keterhubungannya cukup luar biasa ya Pak. Bagaimana misalkan teman-teman yang di dalam, warga binaan, kemudian juga petugas Bapak sendiri yang baru datang langsung kepikiran nih kayaknya gimana ya biar kita lebih terhubung mungkin ya Pak Betul. ya. Itu. Tapi sampai saat ini gimana Pak? Akhirnya efek dari yang Bapak pikirkan di tahun 2021 itu dengan nongkrong di depan gitu sampai saat ini seperti apa Pak? Ya, ini luar biasa perubahannya. Karena apa? Karena akhirnya masyarakat juga melihat setelah duduk yang dikiranya museum pada waktu itu. Saya kan sempat nanya juga kan gitu pada yang duduk di depan ini gitu. Ini apa sih? Mereka bilangnya museum. Gak apa-apa, karena mungkin memang apa yang kami tampilkan ini adalah histori-histori terkait perkembangan dari penjara itu, menceritakan bagaimana alurnya gitu. Dan akhirnya kami juga terbuka kepada masyarakat supaya masyarakat juga bisa melihat kondisi di dalam gitu ya, supaya mindset masyarakat juga menjadi baik terhadap pembinaan yang kita laksanakan. Oke, ini karena sudah bersih, asik banget kalau foto-foto juga ya Iya. Pak. Karena saya juga pernah lihat lewat gitu banyak banget yang, ada apa nih gitu kan, Iya. terus melipir sejenak, foto terus udah. Kalau Pak Soleh sendiri udah pernah belum Pak foto-foto di depan fasad sini Pak? Pasti sudah dong. Sudah ya. Kan masa yang buat nggak ini kan gitu ya. Dan bahagia, kemarin saya juga awal-awal itu beberapa bulan setelah ini fasad jadi, Iya. saya baca di
media sosial ya, media sosial itu bahwa fasad lapas Jogja ini termasuk 5 tempat instagramable di kota Jogja. Saya juga pernah baca tuh, pernah menemukan itu ya? Pak. Iya. Jadi kayak salah satu destinasi yang kayaknya sayang dilewatkan kalau lagi ke kota Jogja gitu kan. Dan kalau dari spot favorit sendiri dari Pak Soleh, ada di mana Pak? Kalau dari fasad dulu deh Pak. Paling suka pojokan mana nih Pak gitu? Saya paling suka tetap di bawah pintu. Oh di bawah pintu itu ya. Kenapa tuh Pak? Apa alasannya kok paling favorit di situ Pak? Karena kelihatan gagah gitu ya. Pintu-pintunya itu kelihatan kokoh. Oke. Itu pintu udah peninggalan dari Belanda dulu. Itu dari awal tidak berubah. Kayunya ini tidak berubah. Jadi kualitas kayu jatinya luar biasa. Terlihat ya Pak ya, Terlihat kualitasnya itu kokoh sangat-sangat kokoh gitu. Bagaimana melihat lapas bisa kokoh juga membantu warga atau masyarakat yang perlu dibina nih sampai dengan saat ini. Wah menarik sekali nih Pak Soleh, jadi gak sabar mau foto-foto juga habis ini kayaknya. Mungkin nanti juga Sobat Harjo kalau misalkan ada waktu untuk mungkin melewati ya Pak ya. Kalau belum bisa silaturahmi ke dalam, boleh silaturahmi dengan fasadnya dulu. Dengan pintu menjadi spot favorit dari Pak Soleh itu sendiri. Kita bisa buktikan apakah se-instagramable itu gitu. Atau jangan-jangan tergantung orangnya. Kalau Pak Soleh bisa kelihatan kokoh ya Pak. Kalau misalkan kayak gini kelihatannya malah jomplang gitu Pak. Karena fasad pintunya besar sekali, betul sekali. Ini juga berarti banyak fasilitas yang sudah mungkin diperbaharui, dikembangkan di dalam gitu ya Pak. Ya, kalau di dalam kita sesuaikan, memang ada kebutuhan-kebutuhan pembinaan yang harus kita penuhi. Dan alhamdulillah kita sudah memenuhi, baik itu dari kesehatan, baik itu dari olahraga dan yang lainnya. Oke. Nanti saya ajak deh Mbak Gia ke dalam. Wah dengan senang hati Pak, karena kita pengen tahu banget nih Pak kalau dalam. Dari tadi udah nunggu kapan ya diajaknya gitu. Oke kalau gitu mungkin kita mulai aja kali ya Pak, mengenal lebih dalam lagi dari lapas ini ya Pak. Oke, mari Mbak Gia. Siap, terima kasih Bapak. Kita lihat dari depan dulu Mbak ya. Oke. Nungguin ya? Pengen tahu cerita lebih lanjut dari Lapas Yogyakarta? Tunggu part selanjutnya ya.